Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dari Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah teks firman Tuhan, dan saya berikan tema atau judul, yaitu bertumbuh seperti Kristus. Bertumbuh seperti Kristus. Saudara-saudara, sudah berapa lama kita hidup? Sudah berapa lama menjadi seorang Kristen? Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya, kita sudah semakin menyerupai Kristus? Saudara mengetahui masa dan juga aspek kehidupan Yesus tentu akan berdampak bagi kehidupan kita. Betul ya? Maka dengan kita belajar dari kehidupan Yesus, tentu itu akan mempengaruhi juga kehidupan saudara dan saya. Melalui ayat firman Tuhan ini, kita akan melihat ada 4 aspek kehidupan Yesus yang penting untuk kita perhatikan, sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan. Ada satu proses increasing level kita semakin meningkat dalam pengertian bahwa kita mengalami pertumbuhan. Yang pertama itu bertumbuh secara fisik, sehat dan kuat. Saudara, Yesus lahir di Bethlehem, di kandang yang hina. Ketika masih bayi pernah mengungsi ke Mesir karena ada ancaman dari penguasa, ada teror dari penguasa. Yesus kemudian dibesarkan di Nazaret, dan dikatakan pada usia 12 tahun dia muncul di bait Allah. Sempat ada pertemuan atau diskusi perdebatan dengan tokoh-tokoh agama di sekitar bait Allah. Kemudian usia 12 sampai 30 sering menjadi pertanyaan, kemana Yesus? Karena tidak dicatat secara letterleh atau secara jelas di dalam Alkitab atau dalam kitab-kitab Injil. Tetapi keyakinan banyak penafsir atau keyakinan banyak pembaca atau orang Kristen termasuk saya, bahwa pada usia 12 sampai 30 Yesus menjalani proses kehidupan yang normal seperti kita. Dia bersama dengan orang tuanya, dia juga turut membantu orang tuanya dalam bekerja, dalam melakukan apa yang harus dilakukan. Artinya bahwa Yesus mengalami pertumbuhan secara fisik menjadi seorang yang sehat dan kuat. Lalu kemudian pada usia 30 tahun sampai kemudian dia disalibkan, mati di atas kayu salib, dia masuk dalam pelayanan. Dan dalam pelayanan kita menemukan pribadi Yesus yang sehat dan kuat, yang bisa bekerja atau melayani siang maupun malam. Saudara, pelajarannya bahwa kesehatan itu sangat penting, kesehatan mahal. Ada orang muda mengorbankan kesehatannya untuk mencari materi, mencari kekayaan. Setelah tua, dia korbankan kekayaan untuk mencari kesehatan. Jadi ini juga sangat ironis, menyedihkan. Karena itu kita perlu menjaga pola hidup, ya, pola hidup yang sehat. Dan ini penting bagi kita para pelayan, hamba Tuhan, bahkan semua orang-orang percaya. Kita juga membutuhkan kekuatan fisik, kesehatan, untuk kita bisa mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa Yesus bertambah dalam hal hikmat. Pada usia 12 tahun Yesus bersoal jawab dengan para imam, dengan orang-orang yang ahli di dalam kitab Taurat. Jadi dikatakan dia bertambah dalam hikmat. Dia bisa memutuskan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang berkenan kepada Bapa dan apa yang tidak berkenan. Jadi agar berhikmat memang harus banyak belajar.
Dan prinsipnya tidak ada kata tamat dalam belajar. Sekalipun saudara sudah menjadi sarjana, bahkan juga mungkin profesor, tapi tidak ada kata tamat untuk belajar. Secara khusus dalam belajar Alkitab firman Tuhan, kita terus mau menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus sang pengajar yang sejati itu. Jadi kita mau belajar, baik formal maupun informal, supaya kita semakin mengetahui banyak hal, kita semakin memiliki banyak pengalaman, dan kita diberikan hikmat, kemampuan untuk mengambil keputusan, untuk menetapkan prioritas, untuk dapat mempergunakan setiap kesempatan dengan baik. Karena itulah ciri orang berhikmat. Dan kita melihat bahwa Yesus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang memang berhikmat, yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Allah Bapa. Ketiga, bertumbuh secara sosial. Disebutkan di dalam ayat tadi, Lukas 2 ayat 22, dia juga makin dikasihi manusia. Yesus mau bergaul dengan banyak orang. Dia bergaul dengan orang-orang tua, dengan orang-orang muda, bahkan juga dengan anak-anak kecil. Dia juga bergaul dengan orang kaya, orang miskin, bergaul juga dengan pejabat, bahkan dengan penjahat. Dalam pengertian dia juga mengasihi sekalipun penjahat, mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Jadi saudara, ini juga prinsip. Bukan berarti kita kompromi terhadap kejahatan, kompromi terhadap dosa, bukan itu. Tetapi kita memiliki prinsip bahwa banyak sahabat, banyak berkat, banyak teman, banyak kesenangan. Tetapi awas, hati-hati, karena ada firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk bisa merusak habit ataupun kebiasaan kita yang baik. Karena itu kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati di dalam berteman, di dalam bersahabat, di dalam bergaul. Tapi intinya kita perlu membangun sebuah komunitas, di dalamnya kita bisa berperan, di dalamnya kita bisa menjadi berkat, dan kita juga bisa dilengkapi di dalam komunitas yang baik itu. Dan yang keempat, bertumbuh secara rohani atau bertumbuh secara spiritual. Dikatakan dalam ayat itu bahwa Yesus makin dikasihi oleh Bapa. Saudara, Yesus memiliki kesenangan berada di rumah Bapanya. Artinya bahwa dia memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Yesus memiliki kesukaan berdoa kepada Bapa, dan ini menjadi teladan yang sangat agung. Dia bangun pagi-pagi benar, dia berdoa kepada Bapa. Bahkan di dalam segala kesibukannya, dia selalu mengambil kesempatan untuk berdoa dan berdoa, sampai di atas kayu salib pun dia tetap berdoa, dan dia melakukan itu di dalam segala ketaatan kepada kehendak Bapa, ketaatan yang sempurna, taat sampai mati di kayu salib. Dan saudara, inilah sebuah proses pertumbuhan yang dialami oleh Yesus. Dia bertumbuh secara fisik, sehat dan kuat, bertumbuh di dalam hikmat ataupun dalam pengetahuan, bertumbuh secara sosial, bertumbuh secara spiritual, dan inilah juga yang kita rindukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, supaya kita juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu menjadi keharusan, bahwa tua itu dikatakan pasti terjadi, semua orang akan mengalami proses penuaan, tapi dewasa itu menjadi pilihan. Artinya kita harus mengusahakan pertumbuhan, kita harus mengusahakan kemajuan, supaya kita akhirnya bisa menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Untuk itu kita perlu senantiasa terhubung kepada Tuhan. Kita tetap mau dibentuk oleh firman-Nya. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pertumbuhan terjadi ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada persekutuan, ada satu kerinduan untuk terus mau dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Jadi saudara, penting mengetahui di mana kita sedang berada, tapi lebih penting mengetahui kemana kita akan pergi. Bagaimana kita berjalan senantiasa mengikuti Tuhan, karena dialah kehidupan itu, dialah jalan itu, dialah kebenaran. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kehidupan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi mari kita terus berjalan seirama dengan
Tuhan, supaya dengan demikian kita pun terus semakin mengenal Dia, bertumbuh di dalam Dia, dan pada akhirnya kita pun berbuah di dalam Dia. Jadi mari kita terus meningkatkan level kita, ya, level iman, level sosial kita, level yang namanya intelektual kita, pelayanan kita, semua bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah Tuhan, Dia adalah kepala. Tuhan memberkati saudara sekalian, kiranya kita terus dipakai boleh menjadi berkat seluas-luasnya dimanapun kita berada. Salam.